Islam. Islam adalah perkara-perkara yang dibawa oleh beliau Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita ikuti perintah-perintahnya dan kita jauhi larangan-larangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pecinta kajian ilmu agama, para hadirin dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kajian kitab Mabadi' Fiqhiyah Juz 3 di dalam materi dasar-dasar Islam. Dalam materi dasar-dasar Islam ini berkaitan tentang sumber-sumber di mana kita mempelajari agama Islam selama ini. Di dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah Juz 3 ini kita akan memahami dan mengerti bahwa ini loh yang menjadi sumber dasar Islam yang selama ini kita laksanakan, yang selama ini kita praktekkan. Ya, diantaranya adalah Al-Quran dan hadis. Namun, mari kita bersama-sama menyimak, menonton sajian video konten ini sehingga kita dapat memahami, kita bisa mengerti bahwasanya Islam yang selama ini kita amalkan, ajaran Islam yang selama ini kita laksanakan berasal dari beberapa hal yang akan disampaikan di dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah Juz 3 ini. Baiklah, mari kita baca teks dari kitab Mabadi' Fiqhiyah Juz 3. Bismillahirrahmanirrahim. Usulul Islami utawi dasari Islam. Al-Islamu. Jadi yang pertama adalah Islam. Kita akan memahami, mengerti apakah Islam itu sendiri di dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah Juz 3 ini. Huwa utawi Islam iku al-inqiyadu manut lima maring perkara-perkara jaa kang teko bihi kelawan gawoma sopo an-nabiyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yaitu mengikuti perkara-perkara, hal-hal, sesuatu-sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini bukan benda, tapi ini adalah ajaran yang dibawa oleh beliau. Bagaimana? Bittiba'il awamiri, kelawan manut piro-piro perintah. Jadi perintah-perintah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ikuti, kita laksanakan. Awamiri, perintah-perintah. Semua perintah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad kita laksanakan. Wajtinabi nawahi, lan ngedohi larangan-larangan.
menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada poin pertama, yaitu Islam. Islam adalah perkara-perkara yang dibawa oleh beliau Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita ikuti perintah-perintahnya dan kita jauhi larangan-larangannya. Jadi ketika seseorang masuk dalam Islam, maka dia secara spontan, secara otomatis harus melaksanakan hal ini. Jadi semua ajaran yang Nabi Muhammad SAW dia laksanakan perintahnya dan larangannya dia jauhi atau dia tinggalkan. Ini adalah makna dari Islam itu sendiri. Poin yang pertama sebagai dasar-dasar Islam. Untuk selanjutnya, usulul Islami utawi dasare agama Islam. Jadi yang berikutnya adalah apa dasarnya Islam? Apa yang menjadi dasarnya agama Islam? Ya, otomatis dasar dari ajaran agama Islam itu apa saja. Di sini kita akan mengetahui bersama. Usul Islami utawi dasare Islam iku arbaatun ono papat. Jadi perlu diketahui bahwa dasar Islam di dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah ini ada 4. Tidak cuma Quran hadis, tetapi ada 4. Apa saja itu? Mari kita simak bersama. Rupane Al-Qur'anu, sing pertama Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini adalah dasar, sumber yang paling pertama di dalam ajaran agama Islam. Quran ini merupakan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk beliau sampaikan kepada umat Islam. Dan Quran ini pula menjadi mukjizat terbesar yang abadi sampai akhir zaman kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sebagai sumber agama Islam yang pertama. Kemudian wal hadisu lan hadis. Hadis itu adalah ucapan-ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tingkah laku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Al-Quran yang dijadikan dasar sebagai amaliyah di dalam praktek keagamaan umat Islam. Setelah Al-Quran kemudian ada hadis. Yang ketiga wal ijma'u lan ijma'. Ijma' ini adalah kesepakatan para ulama, orang-orang yang mumpuni di dalam memutuskan sebuah hukum yang nantinya hukum ini sebagai bentuk pelaksanaan di dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh umat Islam. Ijma'. Kemudian yang keempat wal qiyasu, qiyas. Qiyas itu adalah perkara atau dalil yang disamakan terhadap permasalahan yang dihadapi.
Jadi diambilkan persamaannya dan itu dijadikan praktek amalia bagi umat itu sendiri. Para hadirin, para penyimak dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, itu adalah usul atau sumber dari ajaran agama Islam: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Maka untuk berikutnya kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah juz 3 ini dengan teks berikut. Al-Quran huwa iku utawi Al-Quran iku kitabullahi, kitabe Allah. Setelah kita tadi memperinci apa saja yang menjadi dasar agama Islam, sekarang kita akan disuguhkan dengan definisi Al-Quran itu sendiri di dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah juz 2. Kitabullah, kitabe Gusti Allah, al-munazzalu kang diturunaken ala sayyidina ing atase junjungan kita Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad. Kitab Allah yang diturunkan yang wajib kita imani kan 4. Kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Dawud, kitabnya Nabi Isa, dan kitab Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini adalah kitab beliau, kitab Nabi Muhammad SAW yang diberikan untuk umatnya, yaitu kepada kita umat Islam. Li islahin nasi, tujuane kanggo bagusi menungso. Fi dinihim, ing dalam urusan agamane nas. Wa dunyahum, lan urusan dunyane nas. Wa akhiratihim, lan urusan akhirate nas. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW dengan misi, dengan tujuan untuk memperbaiki umat, untuk memperbaiki manusia. Siapa? Kita, umat akhir zaman. Selain itu, yang dibagusi apa saja? Ya urusan dunianya, ya urusan akhiratnya, ya urusan agamanya. Jadi Al-Quran diturunkan melalui Nabi Muhammad untuk umat manusia, agar manusia ini baik, agar manusia ini sesuai dengan harapan penciptaan oleh Allah. Apa? Kebaikan manusia sebagai khalifatul fil ard, jadi pemimpin, orang yang meramaikan di dunia ini, di alam semesta ini dalam kondisi baik. Sehingga Al-Quran menuntun manusia untuk baik urusan dunianya, urusan agamanya, dan yang terakhir manusia menjadi orang-orang yang selamat di akhirat. Kehidupan setelah kematian, yaitu di akhirat, pun menjadi baik. Dengan cara apa? Mengikuti ajaran Al-Quran. Inilah definisi Quran yang bisa kita pahami bersama. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, untuk selanjutnya kita akan melihat tentang definisi apakah hadis di dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, untuk selanjutnya kita akan melihat tentang definisi apakah hadis di dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah. Mari kita lanjutkan. Al-hadisu utawi sing diarani hadis, huwa utawi hadis
iku aqwalun nabiyyi, piro-piro ucapane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'maluhu, lan piro-piro ngamale Kanjeng Nabi Muhammad, allati bayyanat, kang nerangaken opo akwal, af'al, ahkamal islami, ing piro-piro hukumi Islam. Hadis adalah ucapan-ucapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut pula amaliyah-amaliyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penjelas di dalam hukum Islam, yang menjadi penjelas di dalam ajaran agama Islam. Dengan tujuan apa? Untuk memberikan petunjuk kepada manusia terhadap hukum-hukum Islam itu. Wa arsyadat, lan nuduhno opo akwal, af'al, amal, annasa menungso ilaiha maring ahkamul Islam. Hadis adalah ucapan dan perbuatan-perbuatan Nabi yang menjelaskan, menggambarkan, menerangkan tentang hukum-hukum Islam untuk menunjukkan kepada manusia tentang hukum Islam itu sendiri. Ini loh ucapan Nabi tentang perintah sholat. Ini loh perintah Nabi tentang perintah zakat. Ini loh perintah Nabi tentang perintah syariat yang lain. Melalui apa? Ucapan Nabi Muhammad, melalui perbuatan Nabi Muhammad. Jadi hadis itu adalah ucapan atau perbuatan yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam agar orang-orang mengerti hukum itu sendiri. Ini adalah pengertian dari hadis. Untuk selanjutnya, ijma. Baik, mari kita simak. Al-ijma'u utawi ijma'. Huwa utawi ijma' iku ittifaqu mujtahidil ummah. Kesepakatane mujtahid umat. Mujtahid itu orang yang bersungguh-sungguh untuk menghasilkan suatu hukum syariat. Siapa? Ya contoh sederhana seperti Imam Syafi'i. Beliau adalah ulama yang memang benar-benar berklasifikasi sebagai mujtahid umat. Ba'da nabiha, sakwise sedane nabine umat. Rupane Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mujtahid umat yang bersepakat setelah ketiadaan atau wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab selama Nabi ada, maka hukum itu Nabi Muhammad yang memutuskan. Tetapi setelah Nabi tidak ada, maka para mujtahid umat inilah yang berperan untuk memberikan keputusan kepada umat tentang suatu hukum, tentang suatu syariat. Selain dia didasarkan kepada Al-Quran dan kepada hadis. Fi asrin, ing dalam siji mongso, minal aksari, saking piro-piro mongso. Jadi mujtahid umat pada suatu masa. Ala ayyi amrin, ing atase endi-endi perkara. Ala ayyi amrin, ing atase endi-endi perkara kana tinemu apa amrin. Kana ono, kana tinemu apa amrin. Kana tinemu apa amrin. Jadi ini adalah pengertian dari ijma. Jadi ijma itu adalah kesepakatan
dari mujtahid umat setelah tiadanya Nabi Muhammad SAW di suatu masa dari sekian banyak masa. Masa apa? Ya masa perjalanan umat hingga sampai sekarang. Di sana ada para ulama-ulama besar yang berklasifikasi untuk menentukan ketentuan syariat yang telah diijtihadi untuk diamalkan oleh umat. Jelasnya dengan panduan Quran dan hadis dan keilmuan yang mereka miliki. Sekarang berikutnya kias. Apakah kias itu? Huwa utawi kias iku tadbiku amrin madaaken perkara lam yujad kang ora ditemu opo amrin lam yujad kang ora ditemu lahu maring amrin opo dalilun dalil ala nadirihi ing atase pembandingi amrin listirokihima krono sekutone amrin lam dalil fi illatil hukmi ing dalam ilat hukumnya, alasan hukumnya. Jadi kias itu adalah menyamakan suatu perkara yang tidak ditemukan dalil ketentuannya dengan pembandingnya. Ya, dengan pembandingnya. Kenapa? Adanya kesamaan-kesamaan di dalam perkara dan dalilnya itu berdasarkan ilat hukum yang ditemukan. Jadi ilatnya ditemukan, kemudian dicarikan persamaannya karena perkara itu tidak ada, maka inilah dinamakan kias. Jadi kias itu menyamakan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalilnya, tetapi dia dicarikan pembandingnya berdasarkan ilat yang ada. Ilat yang sama ini kemudian dirujukkan kepada pembanding, sehingga masalah yang tidak ada dalilnya ini bisa diselesaikan, dicocokkan. Oh, ini tidak ada dalilnya, tapi masalahnya seperti ini. Akhirnya apa? Ini namanya ijma. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, dasar-dasar Islam, sumber-sumber Islam telah kita ketahui bersama, baik dari pengertian Islam itu sendiri, kemudian kita memahami sumber Islam itu apa saja, kemudian apa pengertian yang dapat kita pahami dari masing-masing sumber Islam itu sendiri, yang mana sumbernya ada 4: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, dan masing-masing telah kita pahami bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, share, subscribe, dan komen yang positif. Apabila ada pertanyaan, silakan isi melalui kolom komentar, dan apabila saya bisa menjawab, insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.